setting alarm supaya jangan lupa absen. Karena kalau lupa absen ya harus lapor ke saya juga ya, harus saya absenkan. Nah, jangan lupa ya. Jadi untuk hari ini dan seterusnya kuliah APL kita lakukan atau kita laksanakan jam 10 ya, tidak lagi jam 2. Oke, nah ini ada email saya ya di slide itu, email saya yang resmi ya, kurnia.saputra@id. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau didiskusikan silakan di email ke situ ya, insya Allah saya balas. Oke. Nah, untuk jadwal kuliah seperti yang sudah saya jelaskan, ini saya belum ganti hari dan jamnya ya, nanti saya ubah. Itu kuliahnya di hari Senin ya, hari ini, dan jam 10 ya. Kuliahnya full online. Untuk praktikum itu kita mulai minggu ketiga ya. Jadi kalau minggu ketiga hari ini 16 Agustus. Ntar saya buka kalender. Berarti praktikum pertama kali kita laksanakan insya Allah tanggal 30 Agustus ya. 30 Agustus. Ya. Kemudian mengenai materi kuliah dan praktikum itu akan saya distribusikan melalui e-learning Unsia ya, atau juga melalui WA Group. Dan nanti dicek aja di e-learning Unsia atau di WA Group. Lalu bobot penilaian itu untuk tugas, kita ada tugas ya. Ada tugas itu 20%, praktikum 10%, UTS dan UAS itu dibagi sama yaitu 35%. Ada prasyarat walaupun tidak prasyarat formal, prasyarat di sini ya untuk ambil mata kuliah bidang minat APL ini harus memahami konsep dasar rekayasa perangkat lunak yang saya yakin semuanya pasti sudah lulus ya mata kuliah RPL yang dengan Pak Rahmat dan Miss Dalila ya. Nah, jadi itu modalnya seperti misalnya konsep UML ya itu ya. Nah, kemudian dengan bahasa pemrograman itu tidak perlu mahir-mahir banget ya, yang penting paham secara konsepnya sudah cukup karena kita di sini banyak belajar konsep ya dibanding dengan programming. Ada memang nanti beberapa project ya, beberapa project ataupun ada beberapa pertemuan yang kita memang membuat program, tapi program itu bagian dari perancangan atau istilahnya dengan design pattern. Nanti kita belajar design pattern itu di bagian Miss Dalila. Nah, itu memang ada pemrograman ya, tapi pemrograman ini untuk lebih memahami konsep design pattern. Oke, berikutnya saya lakukan ini dulu ya, perkenalan dulu bidang minat rekayasa perangkat lunak. Bidang minat RPL ini adalah bidang minat terbaru ya. Dulu informatika sebelum 2015 hanya ada 3 bidang minat, tapi setelah ada perubahan kurikulum baru, kita bentuk satu bidang minat baru yaitu rekayasa perangkat lunak. Yang mana di sini pengajarnya tuh ada saya sendiri, Pak Najar, Pak Rahmat, Miss Dalila, kemudian yang baru nanti ada Bu Rini, ya nanti ada juga dosen-dosen yang membantu untuk mengajar RPL ini. Ya. Nah untuk semester ganjil sendiri itu ada 2 mata kuliah yang kita tawarkan. Yang pertama ya APL sendiri, yang kedua itu rekayasa kebutuhan perangkat lunak atau RKPL. Nah itu yang seperti saya sebutkan tadi bahwa yang mengajar itu adalah Miss Dalila. Kalau APL saya berdua dengan Miss Dalila. Untuk genap ya nanti ada proyek perangkat lunak. Nah ini namanya juga mata kuliah proyek. Jadi kita fokusnya memang bikin proyek ya, bikin sesuatu aplikasi yang nanti di akhir semester dipresentasikan dalam grup ya. Jadi aplikasi itu bisa berbentuk web maupun mobile ya atau aplikasi HP ya nanti ya bisa iOS ataupun Android. Kemudian perangkat lunak berbasis komponen. Nah, ini juga saya ngajar. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutan dari APL ya. Jadi kalau Anda belum pernah ngambil APL langsung perangkat lunak berbasis komponen itu akan sedikit kewalahan ya karena kita memang belajarnya konsep sekali ya. Jadi memang tidak ada yang
matematikanya, tidak ada harus mencari rumus-rumus misalnya, atau menurunkan rumus misalnya, itu tidak ada. Jadi memang benar-benar logika, dan bukan hafalan juga ya, jadi nggak ada yang perlu dihafal. Jadi memang pure konsep. Yang berikutnya, yang terakhir, itu adalah kualitas perangkat lunak. Ini Pak Najar yang ngajar ya. Jadi beliau nanti akan mengajar bagaimana perangkat lunak itu secara kualitatif bisa dinilai sebagai sebuah software atau perangkat lunak yang layak untuk digunakan oleh user. Oke, itu dia perkenalan 5 mata kuliah bidang minat, yang mana kalau Anda ingin tugas akhirnya mengambil tugas akhir di bidang minat RPL, maka kelima mata kuliah pilihan bidang minat ini harus diambil ya. Jadi rules-nya mungkin yang belum tahu, aturan di informatika, misalkan mau mengambil tugas akhir penelitiannya di salah satu bidang minat, maka mata kuliah bidang minat di bidang minat tersebut harus diambil semuanya ya. Jadi setiap bidang minat itu ada 5 mata kuliah pilihan. Nah, 5 lagi, karena kita harus wajib ambil 30 SKS, berarti 5 lagi boleh dari bidang minat yang lain mata kuliah pilihannya ya. Boleh diambil 1, 4, 2, 3, misalnya 2 dari database data mining misalnya, 3 lagi dari geospasial, itu contoh ya, atau dari jaringan, itu terserah. Yang penting jumlahnya total semua nanti ada 10 ya, 10, 5 itu udah saklek dia dari bidang minat pilihan yang mau dia lakukan penelitian. Oke. Nah, ini materi secara umum ya, jadi bisa berubah. Ini tahun lalu masih seperti ini. Tahun ini mungkin ada perubahan, nanti kalau ada perubahan akan saya update ya di slide-nya. Nah, kita fokusnya memang di di APL ini, untuk semester ini itu yaitu patterns dan arsitektur ya. Jadi bagaimana kita mengenal dulu ya namanya pola. Pattern itu kan adalah pola. Jadi dalam mengembangkan perangkat lunak itu ada pola deh, ada pola. Sama kayak kita buat baju, ya mungkin yang pernah belajar jahit ya dulu. Ada pola yang kita harus ikuti patternnya tuh ya, ada rule. Bukan rule sih, pola ya, pola. Jadi kenapa orang bisa bikin software itu dengan cepat misalnya. Kemudian bagaimana tekniknya, bagaimana bisa kita memperbaiki code-nya, itu semuanya ada pola. Jadi pola itu dari yang mulai menganalisis ya sampai nanti diuji ya. Pengujian itu juga sendiri ada polanya, namanya test patterns. Jadi ada pola. Jadi membuat software itu ya, kalau yang mungkin yang sudah belajar sampai sejauh ini yang mikirnya oke, ngoding, bikin pakai PHP, Hello World, bikin web, ada halaman beranda, home dan seterusnya. Ya, itu aplikasi jadi good ya, tapi beyond of that bukan itu sebenarnya. Jadi nanti akan saya jelaskan bahwa software engineering bukan itu. Jadi di sini di mata kuliah ini saya ingin mengarahkan kalian untuk menjadi desainer sebuah aplikasi atau software yang memang tugasnya menganalisis ya, menguji ya. Jadi bukan hanya sekedar ngoding itu. Itu ngoding itu kerjaan memang kerjaan pokoknya ya, ngoding. Tapi di luar itu, ini saya suka menganalogikan seperti ini, seperti kita membuat rumah deh, misalnya rumah. Nah, dalam membangun sebuah rumah, itu kan sebelum kita naik bata atau ikat bata lah istilah kita, itu kan harus ada rancangannya dulu kan, harus ada gambarnya dulu, kemudian luasan bangunannya berapa, kemudian digambar untuk pondasinya gimana, kedalaman pondasinya berapa gitu kan. Misalnya untuk 2 lantai mungkin kedalaman pondasinya agak lebih dalam misalnya. Kemudian letak jendela dan pintunya di mana, itu semuanya diatur dah. Nah, itu tugas arsitek kan. Tugas arsitek. Nah, sekarang tugas tukangnya apa? Tukangnya ya ikat bata ya. Habis itu dia ayak semen, aduk semen, gitu kan tugasnya tuh ya. Habis itu dia buat pondasinya di awal ya. Habis itu dia buat jendelanya segala macam, habis itu dia plaster, terus dia cat ya. Sampai dia pasang keramik. Itu kan tugas programmer itu istilahnya, tukang lah gitu ya.
Nah, kalau tugasnya desainer bukan itu kan, dia memastikan bahwa semua adonan semennya misalnya tuh harus sesuai dengan yang udah dirancang misalnya, atau ketebalan dari aciannya misalnya untuk plasternya itu harus pas gitu ya. Kemudian kualitas catnya bagaimana, kemudian kualitas keramiknya itu dia harus pastikan itu semua. Nah, itu tugasnya si desainer itu. Nah, atau kalau di dalam konstruksi itu kan tugasnya mandor gitu ya, yang ngecek. Nah, itu dalam software juga kurang lebih hampir sama, analoginya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk arsitektur sendiri itu lebih ke arsitektur yang udah ada juga, tapi dia bukan pola, beda lagi ya. Ini ada beberapa lah nanti yang kita diskusikan. Bagaimana nanti siklusnya, kemudian yang sering digunakan di industri saat ini, dan yang juga sering kita lihat itu bagaimana penggunaannya di cloud ya, bisa jadi di cloud computing dan lain-lain. Oke, jadi perangkat lunak ini atau software ini dia berkembang terus ya, berkembang terus. Dia berbeda dengan bidang ilmu pengetahuan yang lain ya, terutama computer science secara keseluruhan ya. Dia akan terus berkembangnya sangat cepat ya, sangat cepat. Perubahan itu sangat cepat. Ya, beda dengan bidang keilmuan lain, misalnya bidang keilmuan hukum misalnya kan. Itu kan perubahannya sangat lambat ya. Jadi perubahan atau kebijakan hukum itu juga nggak cepat gitu ya. Jadi harus ada revisi, harus diamandemenkan dan seterusnya. Gitu juga dengan bidang misalnya dalam bidang bahasa atau humaniora itu nggak begitu cepat perubahan. Tapi di computer science kita harus rajin-rajin membaca gitu, harus ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Jadi memang dituntut untuk up to date ya. Nah, komponen sendiri sebenarnya bagian dari APL, tapi tidak sempat kita diskusikan di semester ini. Makanya nanti ada mata kuliah khusus untuk kita diskusikan komponen ya, yaitu perangkat lunak berbasis komponen. Oke, untuk jadwal perkuliahan ini kurang lebih ini bisa jadi berubah ya, tentatif sifatnya. Jadi kita di awal ya pengenalan dulu lah apa itu arsitektur pada perangkat lunak ya, kemudian terminologi yang harus diketahui apa aja, kemudian ada problem frames untuk menganalisis masalah, lalu kita mulai belajar patterns ya, menganalisis pattern ya, untuk menganalisa masalah yang sudah kita analisa di atas, tapi nanti kita akan menganalisanya lebih dalam lagi dengan analisis pattern. Kemudian analisis pattern itu terbagi dua ya, di sini saya pisahkan dengan planning dan trading. Nah, baru kita masuk ke architectural patterns ya. Di situ ada APL, definisi APL lebih rincinya apa, kenapa harus ada arsitektur, kemudian ada modul pattern, komponen dan seterusnya. Ini juga ada pattern, jadi arsitektur itu isinya adalah pattern juga. Dan ada lanjutannya seterusnya gitu ya, sampai nanti UTS. UTS nanti kita lihat ya, saya belum tahu nih kondisi pandemi ini bagaimana, apa kita tetap online terus ya. Saya prediksinya, makanya saya bilang ini full online ya, saya belum bisa memastikan. Sampai akhir tahun kemungkinan akan full online, karena kuliah kita itu nggak sampai akhir Desember ya, jadi awal Desember mungkin sudah selesai ya, memang digeser. Jadi ini pertama kali USK atau Unsiah dulu ya, sekarang USK namanya. Kuliah itu biasanya di September, tapi untuk pertama kalinya kita buat ini di Agustus dengan tujuan nanti selesai sebelum akhir tahun. Itu tujuannya ya, tujuan kenapa digeser atau dimajukan ya jadwalnya. Oke, kita UTS saya prediksi sekitar tanggal 2 Desember kalau nggak ada, atau saya coba cek lagi sekitar segitu ya, tanggal 2 Desember. Nah, untuk textbook ada 3 atau 4 ya sebenarnya, ada satu lagi yang baru saya beli tahun ini bukunya. Dan ketiga dan keempat buku ini ada di saya. Mungkin kalau yang nanti TA-nya sama saya atau ambil bidang minat software engineering ya harus rajin-rajin baca buku ini nih, design patterns ya, habis itu software architecture in practice dan problem frames ya. Jadi ketiga buku ini silakan nanti dibaca atau dipinjam ya, boleh hubungi saya.
Berikutnya, nah di sini saya mau tahu ekspektasi atau apa sih yang Anda bayangkan tentang arsitektur perangkat lunak itu. Nah, ada 2 pertanyaan pokok atau 2 pertanyaan mendasar di sini, mengapa mengambil mata kuliah ini, terus apa sih harapan Anda dari mata kuliah ini, maksudnya setelah mengambil mata kuliah ini. Nah, mungkin ada yang mau menjawab 2 pertanyaan ini, silakan. Kita diskusi aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Yuk, nggak apa-apa, suaranya aja pun nggak apa-apa ya kan, nggak tahu saya juga orangnya. Silakan. Yang pertanyaan pertama dulu deh. Mengapa mengambil mata kuliah pilihan ini? Yuk, silakan. Ini udah ada berapa orang nih? 50-an ya. Oh, ada Miss Dalila ya di sini ya, Miss. Ya Pak, ada. Oke. Sit in dulu nih, Miss ya. Apanya? Sit in ya. Kedengar. Nggak dengar. Oke. Oke, ada yang mau jawab kenapa ambil mata kuliah ini, terus ekspektasinya apa, harapannya apa? Kita panggil aja Pak, karena nggak Oh hidup ya. video kan. Panggil aja kayaknya. Oh ya udah, yang saya kenal aja nih ya, Fikrul Akhyar. Ya Pak. Ya, coba Fikrul. Panggilannya Fikrul atau Akhyar nih? Boleh dua Pak. Boleh dua-dua. Ya udah, Fikrul aja deh. Jadi mengapa mengambil mata kuliah ini? Karena dari SMA itu pengen buat sebuah aplikasi Pak, sebuah aplikasi yang berguna bagi banyak orang. Ya. Jadi pas kuliahnya ngambil informatika, terus niatnya mau ngambil RPL. Jadi karena ambil RPL, ya ambil mata kuliah ini. Oke, harapannya nanti apa? Jadi harapannya semoga impian saya yang ingin membuat aplikasi yang berguna untuk banyak orang itu bisa terwujudkan dengan belajar di mata kuliah ini untuk mendapatkan ilmu yang lebih untuk pembuatan aplikasi nanti. Ya, itu udah niatnya udah baik sekali tuh ya, untuk apa namanya berguna ke orang lain ya. Bagus, Fikrul Akhyar ya. Ya Pak, Nah, terima kasih Pak. Ya, makasih juga. Nah, ya memang tujuan akhirnya dari sebuah perangkat lunak itu ya dapat bermanfaat kan, bermanfaat ke penggunanya itu udah pasti itu. Nah, yang menjadi permasalahan untuk dapat bermanfaat ini apa aja yang harus kita lakukan kan begitu ya. Nah, ada beberapa tahapan ya, banyak ya tahapannya. Dari menganalisis, dari mendesain, dari menguji ya software itu, kemudian nanti dia balik lagi kalau ada nanti ternyata bug atau error yang muncul harus kita analisis ulang lagi dan begitu seterusnya sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah software yang atau perangkat lunak yang benar-benar layak untuk digunakan gitu ya. Nah, itu memang tujuan akhirnya betul seperti yang disebutkan oleh teman kita tadi, Fikrul Akhyar. Good. Nah, untuk yang berikutnya mungkin banyak slide saya berbahasa Inggris karena memang banyak materi yang saya ambil itu materi dari perkuliahan saya dulu, kemudian memang dari buku dan saya ditambah juga saya malas untuk menerjemahkannya gitu ya. Terkadang kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jadi aneh gitu. Jadi udahlah mending bahasa Inggris saya sekalian gitu ya. Biasanya kalau di offline itu saya minta kalian mendiskusikan di dalam grup ya, 2 orang untuk menulis apa aja sih definisi dari software engineering itu, tapi karena online ya udah kita lanjutkan aja ya. Kita diskusikan aja lah langsung apa aja definisi secara umumnya dulu ya. Nah, yang poin pertama yang harus dipahami itu baris, makanya saya tulis di sini baris pertama dan saya merahkan di situ bahwa software engineering itu tidak sama dengan programming ya.
Oke, dia subset dari software engineering, programming itu, tapi dia bukan atau tidak sama dengan programming gitu. Memang dia bagian dari software engineering, tapi dia bukan programming. Jadi Anda bisa menulis program satu sisi bukan berarti Anda seorang software engineer, ya. Berbeda. Tadi udah saya analogikan di awal bahwa software engineer atau arsitek software itu adalah seorang perancang atau desainer yang merancang bangunan. Kalau dalam hal tadi analoginya adalah bangunan, ya, memastikan semuanya itu sesuai dengan rancangan awal. Nah itu ya. Programming itu lebih ke tukangnya ya, mohon maaf, lebih ke tukangnya ya, programmer maksud saya. Itu lebih ke tukang yang membuat, mengaduk, mengayak semen, istilah orang Aceh kan gitu ya. Nah, tapi kalau software engineer itu dia skopnya lebih luas ya. Nah, dalam bukunya si Balzert itu ya, ini saya langsung terjemahkan bebas saja. Software engineering menurut dia itu adalah seperti yang persis hampir sama ya, seperti yang disebutkan oleh Fikrul Ahyar tadi. Dia memang berorientasi ke kepuasan ya, kepuasan kliennya ya. Jadi goal oriented provision itu memastikan semua prinsip-prinsip dalam mengembangkan software, baik itu metodenya, konsepnya, notasi, sampai tools yang digunakan, itu harus memenuhi semua kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip software engineer ya. Dan juga harus dipastikan membuat software itu dia nggak bisa sendiri. Makanya di sini semuanya itu harus team based ya, team based development. Ya, baik itu aplikasinya besar maupun kecil. Apalagi kalau yang besar ya, itu harus berbasis tim. Jadi Anda nggak bisa bekerja sendiri. Makanya selalu kalau di dalam CV itu sebutkan pengalaman-pengalaman Anda membuat aplikasi yang berbasis tim gitu. Nah, kenapa? Karena nanti di industri Anda pasti akan bekerja sama dengan tim gitu. Nah, itu harus ada CV. Nah, ini bocoran lagi nih buat yang mau bikin CV nanti. Kadang-kadang HRD itu nggak percaya kita bilang begini, saya bekerja sama dengan tim begini gitu. Kadang dia nggak percaya. Mereka tuh lebih percaya kalau kita sebutkan begini. Saya aktif dalam organisasi. Nah itu udah poin plus tuh. Saya menjabat sebagai ketua ini misalnya, ketua bidang A misalnya dalam organisasi B. Saya aktif di organisasi ini baik di kampus maupun di luar kampus. Saya aktif di PMI misalnya. Saya aktif melakukan apa gitu. Itu udah nilai plus. Ditambah lagi nanti dengan pengalaman programmingnya atau pengalaman bikin aplikasinya banyak, itu udah memang itu yang dicari gitu. Nah, apalagi sekarang udah zamannya LinkedIn ya. LinkedIn itu nggak LinkedIn ya. Itu nggak perlu ngirim-ngirim CV. Ya, tinggal update aja profil LinkedIn Anda di profil Anda itu udah langsung. Kadang-kadang perusahaan tuh suka nyarinya dari situ, nanti akan dihubungi. Di follow dulu awal-awal, di follow, kemudian nanti dilihat apa aja sih kegiatannya. Nah, makanya nanti setiap source code yang Anda buat, baik itu di tugas-tugas kuliah maupun project-project di luar kampus, masukkan aja ke GitHub gitu ya, masukkan ke GitHub. Kalau memang nggak perlu rahasia misalnya dan pede dengan code-nya, nanti masukin aja GitHub, terus nanti masukkan link-kan di LinkedIn-nya gitu. Jadi orang bisa ngelihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu sepele sih kesannya, tapi banyak saya dengar mahasiswa baik bimbingan saya maupun mahasiswa informatika, walaupun yang di luar informatika juga itu dapat kerjaan atau dapat project gara-gara lihat LinkedIn-nya gitu. Itu ya orang akan nilai dari situ. Oke, balik lagi kemarin software system itu adalah sistem ya, sudah pasti sistem yang terdiri dari atau yang memiliki komponen ya, komponen dan elemen. Nah, itu nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi di komponen ya. Nah, di sini kita coba fokusnya ke pure ke arsitekturnya aja dulu. Nah, software sendiri itu adalah gabungan antara program yang kita buat ya dengan dokumentasi. Ya, bedakan ya software engineering dengan software aja. Software itu adalah gabungan program dan dokumentasi.
Jadi Anda bikin program atau Anda bikin aplikasi misalnya tapi tidak ada dokumentasi, secara teori itu bukan software namanya atau bukan aplikasi namanya. Jadi cuma ada source code doang, itu bukan aplikasi. Jadi source code dan dokumentasi. Dokumentasinya bagaimana, Pak? Boleh secara resmi, kalau yang secara resmi atau yang formal itu bentuknya seperti Javadoc kalau pernah dengar ya. Nah, itu boleh seperti itu sangat sangat rapi ya, udah web base. Tapi kalau yang selemah-lemahnya iman itu adalah komen saja, komentar ya, slash, double slash, slash dot, slash start. Nah, itu dokumentasi yang paling minim yang harus ada di source code ya. Kenapa itu penting? Karena ini udah pengalaman saya juga dari dulu bikin software yang bikin bukan bukan informatika, mohon maaf, anak kampus lain. Begitu proyeknya dialihkan ke kita, terus kita yang bedah, mulai kita kewalahan gitu. Ini antara dia nggak ngerti harus ada dokumentasi atau dia memang sengaja ngerjain kita gitu. Nah itu kalau saya nggak mau. Walaupun proyek itu kita buat di awal ya, saya tetap menekankan ke tim tetap harus bikin dokumentasi walaupun nantinya program kita atau source code yang kita buat itu nggak kita kembangin lagi atau dialihkan ke orang lain. Tapi itulah setidaknya kita berbuat baik aja gitu ya, untuk memudahkan orang gitu. Jangan menyulitkan lah ya, memudahkan. Dengan ada komentar itu kan memudahkan orang dalam memperbaiki code kita, kan code kita belum tentu benar juga, bisa jadi salah atau bisa jadi ada perbaikan ke depan ya, ada penambahan fitur baru misalnya. Nah, itu juga akan memudahkan programmer atau tim lain yang akan mengedit atau mengubah code kita. Itu penting ya, harus ada dokumentasi. Selemah-lemah iman itu adalah komentar. Oke, kenapa programming nggak penting-penting amat gitu ya? Kenapa? Karena pada dasarnya software itu secara praktis ya, kalau kita lihat di dunia ini memang kebanyakan kan banyak defect, bahkan Microsoft sekalipun kadang-kadang juga blue screen gitu ya. Jadi jangan heran kalau banyak aplikasi yang kita gunakan tiba-tiba error gitu. Padahal waktu di awal-awal kita gunakan nggak error, tapi kemudian error. Itu semuanya defect, jadi nggak ada yang sempurna. Nah, bisa jadi bukan kesalahan pemrograman juga, pemrogramannya udah benar, source code-nya udah benar, tapi karena ketika dia di-embed atau dia mungkin terintegrasi dengan aplikasi lain atau dengan sistem lain, makanya di situ akan terjadi error gitu, defects atau rusak dia. Nah, kenapa? Itu butuh analisis kan? Kita butuh analisis di situ. Jadi nggak cukup dengan, wah saya jago ngoding, Pak. Saya bisa ngoding banyak bahasa pemrograman, saya bisa Python, saya bisa C, saya bisa C++, Java. Wah, sampai sesak napas dia bilang, oke, good. Tapi dia ketika ada sistem yang rusak, bisa analisis nggak dia? Nggak kan? Nah itu, maka bukan skill programming aja yang penting di sini, tapi skill dalam menganalisa masalah itu juga penting ya. Nah, kenapa lagi menganalisa masalah itu penting? Karena nanti penggunaan software ini di dalam industri atau di dalam penggunaannya itu bisa menjadi kerugian ekonomi yang cukup besar. Ya. Misalnya, kalau error dalam menganalisa pasar saham gara-gara softwarenya ada masalah, itu kan bisa kerugian ekonomi misalnya. Bahkan yang lebih bahaya lagi adalah membahayakan nyawa manusia itu. Kok bisa, Pak? Ya, misalnya ada kita buat inilah misalnya, buat software untuk pesawat terbang gitu ya. Itu kan di dalam pesawat terbang, kalau Anda tahu pernah lihat atau nonton YouTube itu kan, dalam menerbangkan pesawat kan semuanya itu kan secara otomatis, apalagi misalnya Airbus. Airbus itu lebih otomatis lagi dia, semuanya dikontrol oleh komputer. Bisa Anda bayangkan kalau ada kesalahan dalam sistemnya, itu bisa berakibat fatal kan. Ya, makanya banyak kejadian pesawat jatuh itu juga bukan pure karena keadaan cuaca, bisa jadi karena kesalahan pada sistemnya. Dan itu sudah banyak kejadian. Nah itu penting ya. Jadi bukan karena kesalahan source code juga, yang ngoding itu juga orang-orang pasti orang pilihan gitu kan.
Mungkin ada kesalahan dalam analisanya, harus pelajari lagi, kita nggak tahu gitu. Ya. Nggak mungkin gara-gara titik koma gitu. Oh ya, dia buatnya pakai C++ misalnya. Aduh, saya lupa buat titik koma nih, jadi jatuh pesawatnya. Enggak, itu kemungkinan kayak gitu tuh kecil tuh. Ya, itu bukan itu, yang pasti bukan itu ya. Nah, makanya ini juga jadi pertanyaan besar ya, jadi membuka pintu research ya, pintu penelitian gitu ya. Jadi memang RPL ini juga banyak masih, kalau saya bilang, pain points-nya yang bisa kita bedah gitu untuk buat penelitian-penelitian terkait dengan konsep atau analisis dari permasalahan yang ada pada pengembangan software. Nah, ini beberapa ya pernyataan pada salah satu conference ya, CSCM ya, itu merupakan kumpulan dari para peneliti di dunia terkait dengan keamanan software. Jadi mereka juga buat konferensi setiap tahunnya. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa ada orang masih percaya bahwa orang yang bisa nulis software atau programmer itu bisa juga membuat software dengan bagus. Enggak gitu. Anda jago bahasa pemrograman, bisa juga nanti membuat software yang pasti bagus, tidak juga gitu. Jadi software bagus itu bukan karena bahasa pemrogramannya atau programmernya atau pakai bahasa pemrograman ini lebih bagus. Oh, pakai Java jadinya lebih, enggak, bukan itu, salah. Jadi jangan dibilang pakai Python atau pakai Golang ini kan jadi softwarenya lebih bagus, lebih baik. Enggak juga gitu. Enggak juga gitu. Ya. PayPal, Anda tahu PayPal dengan sistem pembayaran yang udah lama itu, dia sudah berapa kali ganti bahasa pemrograman. Facebook juga demikian ya. Sudah berapa kali dia ganti bahasa pemrograman. Itu membuktikan bahwa bahasa pemrograman nggak membuat software atau aplikasi itu lebih baik gitu. Nah, itu banyak orang masih misleading istilahnya ya. Kemudian misleading juga atau mistaken belief bahwa test case atau uji coba itu udah cukup gitu tanpa harus ada menganalisa, juga itu salah itu ya. Mungkin itu juga belum cukup, harusnya lebih dari itu. Kita perlu hal-hal yang lain. Nanti kita akan coba diskusi lebih dalam lagi gitu ya. Gagal dalam memahami bahwa desain itu penting, ya itu juga merupakan salah satu kesalahan ya dari banyak orang awam gitu ya. Nah, ini sebetulnya juga menjadi permasalahan ya dalam membuat software yang bagus atau code yang bagus. Itu ya penting memang satu sisi, tapi menghasilkan software yang kalau di sini istilahnya trustworthy atau reliable atau bisa dipercaya, itu yang lebih penting sebenarnya ya. Ya kita tahu semua bahasa pemrograman bisa aja membuat software itu baik, tapi itu bukan hal yang pokok. Yang lebih penting itu adalah software ini seberapa besar manfaatnya ke orang yang gunakan. Jangan nanti gara-gara bikin aplikasi atau software malah meribetkan pekerjaannya, bukan memudahkan. Nah, itu udah salah dari konsepnya, bukan itu. Jadi inginnya kita adalah ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan kesalahan juga dalam berpikir, misalnya cukup hanya mengubah code itu udah cukup untuk memperbaiki aplikasinya. Itu juga salah. Nggak hanya code, tapi kita harus bisa melihat secara komprehensif ya, bagaimana analisisnya, desainnya, testingnya, semua itu harus dilihat secara komprehensif. Jadi nggak cukup dengan rubah code aja misalnya. Nah, jadi kita banyak pengalaman lah dulu-dulu tuh, misalnya ada error di website ini bagian fitur A misalnya, kemudian code-nya kita ubah. Oke, untuk fitur A itu berhasil dia jalan dengan baik, tapi ternyata mempengaruhi ke fitur B, C, dan D misalnya. Waduh, itu kan ribet, berarti dia nggak menganalisa dampaknya. Tuh. Jadi hanya membuat hanya membenarkan atau hanya memperbaiki fitur A, tapi ternyata pengaruh ke B, C, D. Nah, itu bahaya. Dia berarti nggak dia cek dulu atau nggak dia analisa dulu.
Nah, di sini contohnya misalnya dikatakan oleh Alfred Spector ya, bahwa kalau jembatan itu misalnya kita membangun jembatan itu cukup sekali ya. Terus budgetnya juga udah pas ya, misalnya 2M budgetnya udah kan udah pastikan dengan budget segitu untuk jembatan yang ukurannya pendek dia nggak akan runtuh. Nah, di sisi lain untuk bikin software nggak bisa begitu. Kita nggak bisa memprediksikan. Kadang-kadang bilang, oke, project ini akan dilaksanakan 3 bulan untuk bikin software. Tapi bisa jadi molor gitu. Kebanyakan molor daripada lebih awal selesaikannya. Kemudian dia juga nggak on budget. Kenapa? Kadang-kadang oke, ternyata udah molor. Kita harus ada budget baru untuk tambahkan tim programmernya atau tim desainernya. Itu yang susah. Nah, kenapa software itu nggak bisa on budget atau on schedule? Itu salah satunya adalah karena dia rentan dengan kerusakan. Gitu. Ya beda dengan jembatan. Jembatan kalau memang nggak dikorupsi, semennya bagus, kemudian kualitas semennya bagus, pasirnya pas, gitu ya, komposisinya pas. Nah itu pasti kuat ya. Gedung juga demikian kan, dibangun dengan komposisi yang pas pasti kuat. Software nggak bisa begitu. Komposisi programmernya keren, ya, andal, kemudian desainernya orang-orang yang udah berpengalaman, belum tentu softwarenya bagus gitu. Nah ini yang apa namanya, yang sulit. Kenapa bisa begitu? Nanti kita jelaskan di halaman berikutnya ya. Nah ini ada beberapa grafik ya yang menggambarkan bagaimana tantangan itu dalam mengembangkan software itu tinggi ya. Jadi tingkat keberhasilannya memang jauh ya kalau dibandingkan dengan atau ya lebih rendah ya kalau dibandingkan dengan tantangannya. Ada challenge yang harus dipenuhi. Jadi challenge itu misalnya membuat kualitasnya semakin baik, itu challenge juga ya. Kemudian mengurangi tingkat kerugian dalam mengembangkan software atau ketika software itu dijalankan, itu juga challenge tantangannya. Nah ini beberapa contoh studi yang dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology udah lama, tapi kurang lebih ini masih berlaku sampai sekarang ya. Banyak software-software yang ada di industri itu kebanyakan itu errornya daripada udah bagus gitu ya. Error itu ada yang major, ada yang minor, ada yang besar errornya, ada yang minor, tapi tetap aja namanya error gitu. Nah, memang itu pasti tetap ada, bahkan sekelas misalnya Microsoft aja lah ya kan, mereka banyak membuat software macam-macam gitu kan. Itu juga masih ada error, makanya jangan heran Anda pasti nanti disuguhkan dengan updatean terbaru misalnya ya. Kalau di mobile phone Android gitu kan ada updatean terbaru pasti ada selalu. Itu yang membuktikan bahwa ada aja bugs, ada aja error yang ditemukan baik oleh Anda maupun kita. Ya misalnya kalau aplikasi Zoom misalnya gitu juga tiba-tiba nanti ada updatean terbaru gitu. Ada aja tuh sebulan bisa jadi lebih dari 3 kali tuh. Ini menandakan bahwa software itu akan ada error seterusnya. Oke. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita di dalam penelitiannya oleh National Institute of Standards and Technology ini, bahwa software developers itu menghabiskan banyak waktunya itu untuk development cost gitu ya. Untuk pengembangan gitu ya. Dan untuk mencari defects-nya itu banyak waktu yang dihabiskan ke situ ya. Nah itu memang tantangannya di dalam software begitu. Misalnya beginilah, bikin software misalnya dengan angka ya kita bilang aja 100 juta gitu. Itu developnya gitu. Tapi maintenance-nya itu lebih besar. Maintenance-nya lebih besar ya untuk ke depan ya. Jadi memang begitu. Nah, makanya di sini dia ada andai-andai ini ya. Andai kalau misalnya Microsoft itu nggak buat mobil, nggak buat aplikasi atau software, nah, mereka mungkin udah gulung tikar tuh sekarang. Ya kenapa? Karena pasti Microsoft kan kalau buat mobil pasti rusak-rusak aja ya. Kita lihat sendiri lah. Saya aja 3 hari yang lalu harus update ini major updates di Microsoft ya. Jadi sampai harus nunggu hampir 1 jam yang update. Ada bugs, ada ini, ada itu. Ya udah saya ikutin aja. Nah itu yang membuktikan bahwa harus selalu diperbaiki ya.
Nah, ini beberapa ada informasi ya terkait dengan kegagalan yang luar biasa akibat kesalahan dalam sistem sebuah software. Nah, misalnya di sini ada radiation device ya yang mengakibatkan orang bisa meninggal dunia atau cedera ya. Kemudian peluncur Ariane 5 ini juga crash ya sehingga merugikan sampai $500 juta dan lain-lain ya, banyak masih di berita-berita kita baca. Kemudian, nah kenapa kita harus mempelajari ini ya jelas ya bahwa reuse of software generally is good idea. Jadi memang software itu sebenarnya kalau udah dikembangkan sekali kita bisa reuse gitu. Ini reusability istilahnya kalau di dalam konsepnya. Nah itu juga ide yang bagus, tapi nggak mudah untuk kita implementasikan. Nah kemudian kalau requirements-nya atau kebutuhannya berubah, nah software itu sendiri juga harus diubah. Nah itu jadi tantangan lagi. Banyak hal-hal yang harus kita lihat. Nah ini dibutuhkan strategi. Nanti akan kita lihat apa aja strateginya yang harus dilakukan. Kemudian software itu harus dispesifikkan sehingga dia komprehensibel ya, jadi mudah dipelajari, clear ya, nggak abu-abu. Nah itu juga harus menggunakan tahapan-tahapan yang jelas gitu ya. Kualitas juga ya, kemudian dia juga harus robust ya, fault tolerant ya. And fault tolerant itu walaupun dia fault dia masih toleran. Gimana ya? Misalnya Microsoft ya, OS kita nih yang kita pakai. Kalau yang saya pakai ya OS-nya Microsoft. Walaupun di satu program misalnya dia hang gitu ya. Ada aplikasi yang saya buka, misalkan aplikasi Zoom-nya hang. Tapi apakah dengan Zoom hang itu membuat semua aplikasi yang lain ikut hang? Kan enggak. Ya, itu namanya fault tolerant. Jadi walaupun dia fault, dia masih bertoleransi dengan yang lain. Gitu. Jadi tetap bisa di-handle. Nah, dia bisa deal dengan aplikasi yang lain. Okay? No useless function should be executed. Nah, ini dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau ada fungsi atau prosedur atau metode yang nggak guna itu ya hapus saja. Nah, itu kelihatan nanti kalau kalian udah mulai lakukan coding, itu saya kadang-kadang suka menilai ini function ini atau metode ini digunakan enggak Pak, ya udah buang aja gitu. Tapi Pak ini historical buat saya terkesan dengan ini, udah buang aja nggak pakai itu. Kadang-kadang itu bisa membuat bahaya loh. Jadi udah buang aja. Enggak apa, saya komen aja jangan buang. Ya, dia mana tahu kan ada sesuatu di situ, ya udah buang. Nggak penting buang gitu. Jadi yang ditulis itu hanya yang penting saja, yang digunakan saja, yang lain nggak buang. Makanya saya nggak suka orang ngoding tuh banyakkan komennya itu, karena itu udah mengurangi nilai itu nggak rapi dia ngodingnya. Jadi yang di komen itu bukan source code-nya, tapi dalam development oke, nggak apa-apa. Begitu udah masuk ke production itu harus dihilangkan ya begitu ya. Nah inilah yang kita pelajari field ini. Ya, kita deal dengan masalah-masalah tadi yang di atas, ya bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin aja terjadi ya. Nah, kemudian kenapa sih software itu nggak bisa dikembangkan atau dibuat kayak bikin rumah yang saya ceritakan di awal atau bikin mobil? Nggak bisa. Kenapa? Karena software itu intangible. Kenapa? Intangible, dia nggak bisa disentuh. Software nggak bisa disentuh. Beda kalau kita bikin rumah, batanya, dindingnya, semennya itu bisa disentuh ya. Kalau software nggak bisa. Anda nggak bisa sentuh dia. Tapi Anda hanya bisa, ya layarnya Anda sentuh kan, bukan softwarenya itu ya. Misalnya kalau di aplikasi HP, ya buka TikTok misalnya, ya mau update statusnya kan nggak Anda sentuh software tapi layarnya gitu ya. Nah, kemudian dia tidak usang karena digunakan, tapi dia usang itu karena umurnya. Semakin tua umurnya, semakin lama umurnya, maka makin ada banyak perubahan atau mungkin nggak ada sama sekali perubahan yang dilakukan. Gitu. Jadi bukan karena digunakan. Apa dengan Anda sering buka, misalnya begini, Anda punya aplikasi Instagram lah, ya Instagram di HP, buka aplikasi Instagram, warnanya coklat gitu, sering-sering dibuka, ada seminggu jadi coklat tua misalnya, ada dipudar kan enggak gitu. Beda dengan baju kan, kalau baju Anda pakai warna coklat muda,
kemudian jadi coklat tua nanti udah sebulan misalnya karena sering dipakai atau nggak pernah dicuci gitu ya. Beda dengan software bukan begitu, dan dia tidak terbatas dengan hukum fisik. Apa misalnya hukum fisik? Contohnya batu bata, Anda lempar batu bata dari ketinggian 3 meter misalnya atau lebih, boom, jatuh, dia akan pecah batu batanya. Nah sekarang Anda punya HP, Anda lempar HP itu, pecah HP-nya, apa dengan demikian aplikasi TikTok-nya juga ikut pecah, kan enggak gitu ya. Nah itu karena intangible tadi, jadi nggak ada hubungan dengan hukum fisik. Dan dia mudah diubah, ya. Jadi mudah diubah artinya kalau memang butuh perubahan ya udah kita tinggal edit misalnya di bahasa pemrogramannya atau mengubah requirements-nya atau kebutuhannya, nah itu bisa gampang diubah. Dan sulit diukur. Nah ini sulit diukur apanya gitu. Contohnya dari kuantitatif ya. Ya walaupun sekarang memang bisa diukur dengan menggunakan dengan kita upload ke Google Play Store, kita bisa tahu berapa jumlah user yang menggunakan aplikasi kita, bisa diukur gitu ya. Nah tapi itu kan aplikasi mobile, tapi aplikasi yang misalnya yang lain yang nggak terhubung ke internet misalnya, juga kita nggak tahu kan berapa orang yang udah gunakan secara kuantitatif ya. Tapi kalau secara kualitatif bisa diukur, itu juga harus ada kuesioner misalnya. Seberapa bagus atau layak aplikasi ini secara kualitatif bisa diukur. Tapi juga kan sulit kan, kita harus sediakan kuesioner, kita harus menganalisis hasil kuesioner yang diisi oleh responden, itu kan butuh usaha lebih gitu. Beda kalau kita mobil ya, mobil kan ya cukup kita dengan lihat, wah ini kuantitatifnya bisa terlihat jelas, satu hari dia bisa produksi berapa mobil gitu, berapa ribu mobil. Secara kualitasnya bagaimana juga bisa kan, ada tim quality control-nya misalnya yang mengecek bagaimana pengeremannya, bagaimana pembakaran minyaknya misalnya, saya nggak paham lah, pokoknya begitu itu bisa diukur, lebih mudah diukur daripada software. Nah ini yang membuat dia istilahnya perilakunya itu diskrit, jadi dia perubahannya itu bisa setiap saat, jadi dia nggak continuous, bisa diprediksi, tidak bisa begitu ya dalam software. Jadi dia memang butuh penanganan yang spesial. Nah untuk membutuhkan penanganan spesial ini juga harus ada strategi yang khusus. Makanya di sini di akhir slide ini ada therefore, kita butuh metode yang spesifik ya untuk bisa membuat atau mendevelop software. Metodenya bagaimana nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah ini summary untuk di awal ya, untuk rangkuman sebentar. Ya kita tahu computer science itu ilmu baru ya, jadi memang masih butuh penelitian yang mendalam terkait pengembangan software terutama misalnya. Jadi harus ada metode atau cara baru ya dalam mengembangkan software, dan itu berkembang terus ya. Jadi kita harus ikuti perkembangan zaman. Hanya bagian terkecil dari pengembangan software itu adalah programming. Nah, ini yang harus saya tekankan juga. Jadi Anda melakukan programming itu bukan berarti Anda membuat atau mengembangkan software, itu hanya bagian kecil, 1/4-nya. Nanti akan saya jelaskan kenapa 1/4. Karena ada 3 lain yang penting. Secara umum ya analisis, design, testing, dan analisis, design, programming, and testing. Jadi programming itu hanya bagian kecil, 1/4 dari bagian besar dalam pengembangan perangkat. Nah untuk itu kita butuh metode yang khusus ya, metode yang spesifik. Kemudian goal-nya itu jelas ya, kita membuat software sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan viewer faults, jadi sesedikit mungkin ada error gitu. Walaupun nggak bisa dibuat 0, itu nggak akan bisa. Anda sejago apapun nggak akan bisa Anda buat zero errors di dalam pengembangan perangkat lunak, itu nggak bisa. Ya, jadi itu memang tantangannya untuk kita di dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, sampai di sini ada mungkin yang ditanyakan, silakan.
Apa aja boleh ya nanya ya. Nggak mesti terkait dengan materi ini. Kalau ada yang mau tanyakan yang lain boleh, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. The art of engineering, from art to engineering. Ya, jadi ini seni ya. Kita membuat software itu sebenarnya seni juga, itu ada seninya. Bagaimana memindahkan seni itu ke dalam teknik atau engineering, rekayasa gitu ya. Nah, ada beberapa step ya di sini, ada beberapa hal. Yang pertama, mendevelop itu bisa menggunakan model based development ya. Jadi dia ada model yang udah dibuat gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin model baru, kita nggak perlu menemukan hal-hal baru gitu ya. Jadi model-model itu akan aja digunakan untuk kebutuhan kita. Kemudian nanti ada object orientation, bagaimana membuat arsitektur software itu sesuai dengan data ya, nggak hanya melulu dengan functionality tapi sesuai dengan data yang dibutuhkan misalnya. Kemudian dia ada objek yang bisa saling berkomunikasi secara dinamis, itu juga bagian dari seni yang ada pada pengembangan software. Dan di dalam object orientation itu ada namanya yang saya sebutkan tadi, mungkin sempat saya sebutkan reusability. Ya, itu penting ya, reusability itu bagaimana menggunakan ulang ya hal-hal yang pernah kita buat, misalnya metode yang sama bisa kita reuse, bisa kita gunakan ulang ya untuk data yang berbeda itu ya. Itu juga bagian dari konsep object orientation. Yang ketiga itu patterns. Yang patterns ini adalah template. Jadi patterns itu adalah template. Jadi template yang udah memang dibuat oleh orang gitu ya. Yang mana di sini kita bisa gunakan untuk memudahkan dalam kita mengembangkan software. Ini juga ada hubungannya dengan reuse tadi. Jadi template itu bisa kita gunakan berulang-ulang ya untuk project yang berbeda. Jadi bisa jadi dalam satu project itu kita menggunakan 1-2 template bahkan lebih gitu, mungkin aja gitu ya. Nah, ini sangat berguna dalam pengembangan software. Kemudian nanti ada komponen software, kita nggak bahas secara mendetail di sini, itu ada mata kuliah khusus semester depan. Nah, itu kita lebih membuat software yang sudah sistemnya ready gitu ya. Jadi ready made parts, artinya memang udah ada softwarenya, udah jadi. Tapi kita mungkin untuk penggunaannya atau pemanfaatannya itu ke tempat yang berbeda. Jadi dengan memanfaatkan komponen-komponen yang sudah ada. Kemudian aspek oriented programming, nah ini juga menulis bahasa pemrograman. Ya, dalam hal menulis bahasa pemrograman, bagaimana cara mengcompile ya, mengkombinasikan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Nah ini itu juga bagian dari seni dalam merancang atau mendesain perangkat lunak. Nah, kemudian ada software engineering untuk aplikasi yang khusus ya, misalnya untuk mobile ya, misalnya untuk multimedia application, perbankan misalnya, atau misalnya untuk financial technology, misalnya fintech gitu ya, atau untuk apalagi untuk institusi pendidikan ya, untuk militer itu memang ada software khusus ya. Jadi ada special application. Untuk email itu aplikasinya spesial ya. Jadi nggak bisa bikin email itu dengan ya, mungkin dia punya pattern yang khusus ya untuk itu. Nah, itu makanya dibilang dia special applications. Atau untuk pesawat terbang, untuk sistem antariksa misalnya yang sering digunakan NASA, itu dia menggunakan software khusus. Nah, mungkin di dalam mata kuliah RPL dulu kalian juga pernah secara umum dijelaskan. Ini udah klasik lah ya. Software proses model itu ada waterfall ya. Kemudian kita kenal juga ada V model gitu ya, dan lain-lain ya, prototype model. Ini silakan nanti dibaca saja, ini hanya saya mengulang aja bahwa ide-ide ini bagus modelnya, tapi kalau di dalam pengembangan modern, teknologi modern atau pengembangan software yang udah modern,
ini udah mulai ditinggalkan lah ya, kita udah mulai menggunakan konsep proses model yang lebih dinamis ya dibandingkan dengan yang lama. Misalnya spiral model dan seterusnya. Nah, saya di awal menjelaskan tentang fase atau step atau tahapan dari proses pengembangan software itu. Nah, ini ada 4 hal pokok, ini penting ya. Ini penting, 4 hal pokok yang harus dipahami. Yang pertama analisis, kemudian design, implementation, testing. Dan nanti dalam beberapa buku mungkin ada yang menerjemahkan dengan berbeda, agak berbeda seperti ini. Misalnya dia menggunakan ya requirements dulu, misalnya analisis itu sama ya, analisis kebutuhan, design, atau dia mungkin menggunakan bahasa yang lain, implementation, atau dia buat programming, atau dia buat misalnya coding, atau dia buat apalah di situ. Implementation itu tujuannya sama, kita menulis code ya. Yang terakhir testing, itu ada yang buat testing, ada yang buat debugging, ada macam-macam gitu ya. Nanti ada dia siklus dia ya, berputar, kemudian nanti dia cari, ketemu, balik lagi ke analisis, atau dia bisa balik ke desain. Tapi secara umum dia ada 4 ya. Ini secara umum saja ya. Analisis itu tujuannya adalah kita pahami dulu masalah. Ya, kita pahami dulu masalah. Jadi jangan langsung membuat software gitu. Jangan langsung bikin desainnya segala macamnya udah lengkap dengan fitur-fitur A, B, C, D. Jangan, tapi kita pahami dulu masalahnya apa, kemudian dianalisa secara mendalam, apa hubungan antara satu fitur dengan fitur lain, baru nanti kita buat mock-up-nya misalnya, atau prototype-nya dulu. Nah, itu baru nanti kita mulai ke desain. Ya. Desain, nah ini kalau analisis masih berhubungan dengan klien biasanya tuh. Nah, kalau analisis masih ada hubungan dengan klien. Jadi kita interview klien pengennya apa gitu. Oh, saya pengennya kayak yang aplikasi itu tuh, yang di ini maunya begini, tapi untuk yang pengaduan laporannya pengennya begini, tapi kalau untuk analisis untuk laporan bulanannya seperti ini. Jadi dia banyak diskusi lah di situ dengan klien. Jadi kita saling bertukar pikiran ya, saling memberikan masukan misalnya, baik dari kita atau dari kliennya pengen gini, ini udah oke, udah semuanya, udah presentasi, udah bikin mockup, udah prototype juga, udah oke. Nah, baru kita mulai desain. Nah, desain ini klien udah nggak terlibat lagi ya. Jadi yang bayar kita ini udah nggak terlibat lagi. Ya, ini udah lebih ke internal tim gitu ya. Ini kita kira-kira akan menggunakan desain pattern yang mana, kita menggunakan bahasa pemrograman apa, kita mau menggunakan teknologi framework apa misalnya. Ini udah internal tim nih. Jadi klien jangan sok tahu aja datang, oh klien harus pakai framework ini ya, nggak urusan dia itu. Pokoknya Bapak duduk santai, selalu di boncengan, siap jadi pakai ya. Jadi jangan perintah-perintah. Kayak santai aja, Pak. Nah, gitu. Nah, Ibu santai aja. Oh, saya nih ahli juga bikin software. Ya, oke, ada ahli, udah ada buatnya sendiri. Ya, jadi ini harus ada pembagian tugas yang jelas, karena di dalam banyak kita jumpai kadang-kadang lagi bikin software dia ikut campur. Kok nulis programnya begitu sih? Kok kayak gini sih? Nah, itu udah. Kalau udah masuk tahapan desain, udah close aja deh. Itu bukan domain dia itu. Bukan ranah si klien. Begitu juga dengan implementation, begitu udah desain, kita udah putuskan pakai bahasa pemrograman apa aja, pakai framework apa, kemudian pattern apa, kemudian arsitekturnya bagaimana, itu udah jelas. Desainnya udah dibuat oleh desainer, ya, kemudian baru kita ngoding. Nah, ini tim programmer tuh udah kayak dikasih blueprintnya lah, tinggal dia masukkan kelas, nama kelasnya sudah ada, nama metodenya udah ada, itu udah bagus sekali, tinggal ngoding aja deh. Kemudian ada tim testing nanti, ya menguji, ya mencari bugs. Nah, ini orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, tapi baik ya, dalam hal yang baik ya, mencari kesalahan sistem di sini bukan kesalahan orang lain ya, kesalahan sistem, kesalahan dalam mungkin codingnya ada yang salah, atau mungkin ada konflik dengan bahasa pemrograman satu karena dia menggunakan API misalnya, ternyata konflik di sistemnya. Itu kita harus cari solusinya apa, kalau yang perlu diperbaiki
harus ulang lagi dari analisis atau hanya code-nya saja, berarti kita ulangnya dari implementation misalnya. Atau desainnya harus diubah gara-gara ternyata setelah diuji dia nggak bisa nih pakai desain pattern yang ini. Kita harus ubah. Nah, itu yang agak repot gitu ya. Jadi semakin mengulangnya ke atas semakin banyak pekerjaannya. Nah, makanya saya bilang kita kadang-kadang sulit untuk memprediksi kapan ini harus selesai. Makanya kalau nanti ancar-ancar misalnya selesai 3 bulan, jangan bilang 3 bulan ke klien, bilang aja 6 bulan. Karena kita nggak tahu, bisa jadi lebih cepat, Pak. Kita nggak tahu di lapangan, apalagi setelah di-deploy ke server misalnya, disitulah permasalahan baru bermunculan. Itu udah lumrah dalam pengembangan software. Waktu di local host aman-aman aja, kayak kita naik sepeda pada malam hari ya, tuh naik mobil malam hari sepi-sepi aja di jalanan gitu. Begitu di-deploy ke server, nah disitulah permasalahan baru, petualangan dimulai, ya. Kayak kita berada di jalanan macet di tengah ibu kota Jakarta, hati-hati, waduh, riweh, ya. Jadi disitulah tantangannya. Itu local host, oke lah, Anda bisa berdansa dengan nikmatnya ya di tengah kesepian. Begitu udah di deploy baru muncul masalah. Ini yang sering terjadi di lapangan ya. Nah, saya lanjutkan nanti minggu depan ya, secara umum. Ini saya jelaskan hari ini, tapi nanti detailnya, prosesnya bagaimana, nanti saya akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Sedikit lagi ya. Jadi sebagai kesimpulannya aja, bahwa di dalam pengembangan software itu ada proses yang harus kita lakukan di sini. Ada beberapa tahapan ya. Yang tadi ada analisis. Nah, di analisis di sini juga sering di dalam beberapa buku itu menyebutkan dengan istilah yang berbeda, misalnya requirements definition, ya bisa aja ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan requirements. Ini ahlinya nih Miss Dalila nih. Miss Dalila itu dia bisa mendefinisikan requirements. Nah, requirements ini kan itu dari klien itu. Jadi kebutuhan klien itu apa saja, kita inventarisir ya, kita kumpulkan ya, kita collect dia, kemudian kita analisis. Nah, di sini butuh juga ada masukan dari klien ya. Jadi saling berkomunikasi lah, saling memasukkan ide dan saran. Nah, ini bagian dari analisis ya, requirements definition ini. Itu mendeskripsikan, mempelajari bagaimana sistemnya harus berjalan ya, bagaimana klien dan user itu atau klien atau user itu bisa saling bekerja sama, cooperation, maksudnya ada cooperation among developers and users. Jadi memang ada kerjasama dia. Nah, masuk ke tahapan berikutnya desain, itu kita harus mendefinisikan mau pakai arsitektur yang apa, yang bagaimana, bahasa pemrograman yang bagaimana. Nah, masuk ke berikutnya adalah implementation, itu kita menulis desain tadi itu di dalam bahasa pemrograman. Validation, nah itu juga ada penambahan misalnya ya, validation itu bagian dari testing ya. Bagian dari testing, validation untuk memastikan bahwa semua fitur-fitur yang ada itu sudah bekerja dengan baik. Kemudian ada service, ada maintenance, nah itu bagian dari testing juga ya, jadi dia bersiklus dia nanti. Nah, service dan maintenance ya sama seperti testing, kalau kita nemu error, ya kita hapus errornya, kita perbaiki errornya, supaya nanti ada improvement yang baik di situ ya, ada functionality yang lebih baik di situ. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini bahwa programming itu hanya bagian terkecil kan dari fase yang udah kita pelajari sampai sejauh ini. Jadi bisa membuat atau bisa menulis kode program bukan berarti Anda juga bisa membuat software yang baik ya, tapi harus ada usaha yang lebih dari itu gitu ya. Harus ada konsep yang harus kita pahami dulu, yang lebih dari hanya sekedar menulis program atau menguasai salah satu bahasa pemrograman gitu. Nah, itu penting ya di dalam pengembangan software. Nah, ini mudah-mudahan nanti selesai dari
Anda mengambil mata kuliah ini lebih terbuka gitu. Oh, ternyata bikin software itu yang paling penting itu adalah tahapan ABC ini, ABCD ini, A itu apa, menganalisis dulu misalnya. Jadi nggak langsung ada project langsung ngoding, nggak begitu. Kita itu banyakkan habis waktunya berdebat gitu di tim itu, berdebat dalam hal positif ya tentunya. Berdebat, wah ini nggak bisa, ini begini. Saya tuh kalau sama ada tim saya biasanya mahasiswa saya juga yang bagus-bagus saya hire ya untuk ngerjain beberapa proyek kita, baik yang di kampus maupun yang di luar kampus. Itu berdebat luar biasa gitu. Saya didebatin sama mahasiswa saya sendiri dan saya nggak marah, malah saya senang. Oh berarti dia punya konsep berpikir yang bagus gitu. Dia berpikirnya dengan logik gitu. Dia nggak, ya kita kesampingkan lah yang namanya saya lebih pengalaman, nggak ada berarti itu. Di dalam tim itu kita sederajat semua gitu. Oh jangan mentang-mentang lu udah senior begini, enggak. Jadi kita sama semuanya. Jadi dalam hal brainstorming di dalam tim itu sama. Jadi debatin, nggak bisa gitu Pak, karena gini-gini. Iya juga ya dalam hati saya. Kalau saya mungkin ego, saya nggak bisa begitu. Dalam hati saya, oh ini saya kan lebih hebat. Saya lebih jago. Nggak ada, itu dalam tim kita nggak boleh seperti itu. Jadi memang kita harus bisa menghargai pendapat orang gitu. Kita pikir dulu, benar juga. Kadang-kadang saya bawa tidur tuh saran dari mahasiswa saya. Benar juga. Paginya saya WA tuh di grup. Ya udah kita pakai sistem ini aja, kita pakai design pattern ini aja. Siap Pak katanya. Nanti kalau misalnya saya anggap, saya pikir-pikir kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya ada yang salah deh. Baru saya bilang, ini kayaknya nggak bisa kita pakai gini. Kenapa Pak? Karena gini. Terus dia mikir juga, lama dia balas. Udah 1 jam, oh iya Pak, betul Pak. Ya memang begitu dalam diskusi itu harus ada ya kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kita harus cari jalan tengah. Dan biasanya kalau udah diskusinya alot kayak gitu tuh biasanya aplikasinya pasti bagus. Dan yang udah kita buat sih tahan lama gitu. Tahan lama artinya lama errornya gitu. Udah ada sebulan, udah ada 3 bulan. Tapi kalau nggak diskusi alot, nggak sampai sebulan ada, jangan harus perbaiki. Nah berarti itu nggak bagus dalam kita menganalisis. Ya itu saya kalau terus terang kalau di dalam pengembangan yang paling mungkin bisa saya bilang 2/3 kali ya, 2/3 waktu terbuang itu di analisis itu, ya. Bagaimana pelajari requirements-nya, bagaimana maunya klien, kan maunya klien itu kadang-kadang aneh-aneh itu. Kadang-kadang dia bilang, ya elah, nggak ngerti ini orang. Tapi udahlah, dia yang bayar kita ya. Dia yang bayar kita, come on. Kita harus, udahlah, turutin aja lah ya. Yang selama dia nggak ikut campur harus pakai design pattern apa, harus pakai framework apa, it's okay lah ya. Jadi dia udah masuk dalam diskusi teknis, itu udah nggak benar. Nah, implementation ngoding itu saya udah lepas. Saya waktu ngoding anak-anaknya udah kerja sendiri karena desainnya udah bagus. Jadi waktu dianalisis, didesain, berdebat dengan tim sendiri, berdebat dengan kliennya gitu kan. Desainnya udah lebih kelihatan gitu, udah lebih kelihatan bagus. Nah, ngoding itu is not a big deal buat kami, itu big deal. Mereka memang udah jago ngoding ya kan. Ngapain ikan diajarin berenang, ya udah biar aja dia ngoding selama dia ngodingnya sesuai dengan desain yang udah kita sepakati gitu ya. Nah itu aja sih, udah testing, justru di testing nanti jadi masalah. Begitu testing, Pak errornya ini Pak. Oke, coba dijalankan di sini misalnya, dijalankan di mesin yang berbeda, misalnya dia sebelumnya digunakan misalnya Ubuntu, coba digunakan di OS yang lain misalnya ya. Nah, itu jadi beda. Dia jalankan di Microsoft, di Ubuntu, atau dia misalnya dijalankan di mesin yang lain, itu juga di CentOS misalnya, itu juga jadi berbeda gitu. Atau di Red Hat bisa jadi berbeda errornya gitu. Nah, itu harus yang testing juga jadi masalah, tapi tidak mau menghabiskan waktu seperti kita menganalisis dan merancang di awal. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan ya kita akan lebih coba dalami lagi apa sih yang ada di dalam desain, analisis ya, kemudian diimplementasi.
Nah, pattern itu mungkin juga kita diskusikan aja minggu depan ya sedikit. Saya kasih review dulu lah, preview ya sebelum minggu depan. Kenapa kita butuh pattern gitu ya? Ya, pattern itu kan pola gitu. Jadi kenapa kita harus reinvent the wheel? Kita harus menemukan hal-hal baru. Kalau ini masalah sebenarnya sudah pernah ada solusinya gitu. Ngapain kita buat atau menemukan hal baru lagi? Ya gunakan aja pola yang udah digunakan banyak orang gitu ya. Nah, pola itu sendiri adalah dia kan template gitu ya. Udah template yang udah digunakan untuk bikin software atau aplikasi sebelumnya kita gunakan untuk project yang lain ya sangat dianjurkan, itu lebih mempercepat kita dalam mengembangkan software kan. Nah, komponen ini ya itu kan udah sesuatu yang bagian yang udah ada gitu kan. Jadi udah tersedia, tinggal kita hanya istilahnya kalau di dalam recompilation ya, kita harus assemble lagi, reassemble lagi, ya itu aja. Ya, itu materi yang lebih dalam lagi nih. Ya, kita nggak diskusi di mata kuliah ini. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan. Interaktif ya, jadi jangan saya kayak ceramah atau khutbah aja ya. Saya maunya ada interaksi ya dari mahasiswa ya. Silakan tanya, nggak ada pertanyaan bodoh. Jadi jangan nanti saya takut Pak nanya pertanyaannya nggak nyambung Pak. Nggak apa-apa, nggak akan saya tertawakan lah. Ya, boleh nanya apa aja lah terkait dengan software atau material ini. Silakan. Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Ini slide-nya apa dibagi nanti Pak? Ya, akan saya bagi. Akan saya bagi ya. Dan saya baginya gelondongan terus ya. Jadi ini kan dia berapa halaman? 323. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ada perubahan, misalnya kayak tadi di awal saya lupa mengganti jadwal ya, jadwal kuliah harusnya tuh kan hari Senin, buat masih hari Kamis. Itu nanti akan saya infokan di grup bahwa ada perubahan dalam slide gitu ya. Nah, slide ini saya uploadnya tidak di grup ya, tidak saya share di grup, tapi saya share-nya nanti di e-learning ya. Jadi nanti kalau ada perubahan saya tetap infokan ke WA grup, tapi nanti di-download ulang ya dari e-learning karena udah terupdate yang terbaru. Oke, ada lagi? Silakan tanya apa aja boleh ya. Ini open question ya. Pak, saya mau Ya. bertanya, Pak. Silakan. Terkait jam kuliah ini, apakah selanjutnya akan terus jam 10, Pak? Ya, seperti yang udah saya infokan di grup, karena ini online, jadi untuk selanjutnya kita akan kuliah di jam 10. Ya, jadi yang jam 14, yang jam 2, itu kan tetap mengikuti kuliah yang di jam 10, tapi jangan lupa nanti absen di jam 2-nya. Oh, Nah, nggak bisa. Gimana? Nggak bisa tetap di jam 2 aja, Pak. Soalnya ada bentrok sama SI. Iya, udah saya infokan tuh di grup. Ya, memang bentrok itu nggak bisa saya hindari gitu ya, karena saya harus mengulang materi yang sama di satu hari itu. Dan nggak apa-apa yang nggak sempat mengikuti kuliah yang di jam 10, itu ada rekaman video yang akan saya bagikan di grup, nanti linknya untuk di-download, kemudian silakan ditonton ya materi-materinya. Oh, ya. Gitu ya Pak? Ya, karena ini kelasnya online, nggak apa-apa. Nanti yang nggak sempat ikut kuliah, jangan lupa absen aja di jam 2 ya, tetap absen, nanti videonya silakan di-download. Karena setiap pertemuan nanti akan saya rekam, ya, sampai bagian Miss Dalila juga akan direkam, ya, perkuliahannya, nanti silakan ditonton. Cuman ya bedanya nonton aja gitu, nggak bisa berinteraksi gitu ya. Kalau ikut kuliah kan kita bisa nanya, ya nggak paham langsung bisa ditanyakan. Oh ya Pak, mengenai UTS dan UASnya nanti gimana Pak? Kita UTS, sesuai kondisi atau gimana? Ya, UTS saya belum tahu nanti formatnya bagaimana, waktunya juga bagaimana. Yang udah kita lakukan sebelumnya di tahun-tahun yang lalu itu kalau dia offline atau luring atau dia langsung tatap muka itu kita project based, ya, project based.
Ya. Jadi di sini kita akan bentuk tim, di mana dalam satu tim itu ada 2 orang maksimal, ya, nggak boleh lebih. Nah, karena kalau yang ketiga biasanya itu apa? Nggak boleh apa ya, berduaan yang ketiga itu, nah itu dia. Oh iya, Dikasih- Pak ya. Jadi Berarti project Pak ya. project base ini Oh. masih bisa ada perubahan ya, saya belum bisa pastikan. Nanti akan saya infokan lagi, saya harus diskusikan dulu dengan Miss Dalila nanti format UTS yang bagaimana. Karena saya nggak nyangka aja nih bakalan panjang pandemi kita. Saya kira cuma setahun, ataunya udah masuk tahun kedua kita ya. Jadi ya nanti kita coba Ya, Pak. diskusikan Tapi dulu. masalah waktu yang kami di jam 2 itu nggak masalah sih Pak ya, kalau masalah UAS dan UTS-nya. Nggak masalah. Oh ya. Itu nggak masalah. Karena kalau yang tahun lalu itu karena masih dalam pandemi juga kita ujiannya tuh rekam video ya, kemudian mereka upload ke YouTube. Nah di situ nanti baru kita nilai gitu, kita nonton. Saya nilai gitu, karena saya sendiri kan tahun lalu. Oke Pak. Terima Karena kasih, kalau Pak. kita harus ya, karena kalau kita harus presentasi satu-satu tim, ini aja nih ada 60-an mungkin atau 50-an orang. Itu banyak sekali membuang waktu ya. Jadi nggak mungkin kita presentasi satu tim 15 menit katakan, atau 10 menit lah katakan, waduh, berapa waktu yang udah, itu nggak mungkin. Jadi kita tahun lalu saya berinisiatif untuk, udah rekam aja divideokan presentasinya, nanti saya nilai di YouTube itu. Gitu. Nanti YouTube-nya mungkin bisa di unlisted aja, supaya nggak bisa di search ya, di search di YouTube. Jadi kalau unlisted itu masih bisa linknya dikasih ke orang, tapi kalau private dia ada 3 kan di YouTube ya, ada private, unlisted, public. Kalau public semua bisa nonton gitu, tapi kalau dia private hanya dia yang bisa nonton gitu. Tapi kalau unlisted nggak bisa di search ya, tapi kalau linknya dikasih ke saya masih bisa nonton gitu. Nah, biasanya saya minta di unlisted kan, supaya yang ngapain itu kan proyeknya mas. Kadang-kadang ada ide bagus loh di antara tim ini, ada idenya, wah ini keren nih, idenya bisa dibuat TA nih. Banyak tuh kadang-kadang saya lihat, wih ini keren nih, kenapa bisa kepikiran kayak gitu dia ya. Dan di akhir semester saya suka kasih peringkat tuh, ide-ide bagus, ini saya kasih 3 terbaik, idenya bagus nih, saya bilang. Ini bentuk apresiasi lah, saya nggak bisa kasih hadiah macam-macam, cuman saya apresiasikan bahwa you got a good idea, brilliant idea. Kadang-kadang di luar pikiran saya, ini keren, kenapa nggak kepikiran ya? Ternyata dia keren timnya. Itu akan saya kasih apresiasi seperti itu biasanya. Ya pasti nilainya bagus ya, udah pasti nilai bagus. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, Kalau silakan. tugasnya itu dibuat setelah kuliah atau di dalam kuliah ada juga? Tugas apa nih? Tugas kelas mungkin. Oh, tugasnya ada yang individual ya, maksudnya tugasnya tuh individu atau yang kelompok. Kalau yang individu itu sendiri, nanti ada tugas akan diberikan oleh saya ataupun oleh asisten ya, pada saat praktikum nanti akan dibahas. Atau tugas kelompok. Nah, kalau dalam hal kelompok berarti tugasnya itu menjadi kolektif, artinya nanti akan dinilainya barengan gitu ya. Nah, barengan artinya ya kalau si A dapat B ya si B juga dapat B gitu ya, dapat nilai bagus. Tapi kalau individual itu nilainya masing-masing ya, jadi bisa jadi dia nggak buat tugas, dia nggak ngumpulin tugas misalnya, ya bisa berbeda nilainya walaupun mereka dalam satu tim atau satu grup gitu ya. Oke, ada yang lain? Pak, kelompoknya kita pilih sendiri atau Bapak pilih? Oke, nah kelompok nih bagus nih pertanyaannya. Kalau kelompok saya nggak, inilah saya demokratis saja lah. Udah pilih aja sendiri ya. Kalau sudah ada nanti kasih ke salah satu perwakilan, komting atau siapapun itu yang ada di, mungkin komtingnya ada di sini, nanti bisa kasih ke komtingnya kirim ke saya dalam bentuk list ya, kelompok siapa aja. Tapi nggak boleh lebih dari 2 orang. Jadi kalau misalnya ternyata nanti di akhir ada satu kelompok yang nggak bisa Pak nih, dihindari Pak, terpaksa harus 3 itu. Berarti kan paling nggak ada satu kelompok yang 3 ya. Kalau matematikanya begitu ya, secara matematik ya.
nggak mungkin ada dalam satu komunitas dibagi satu kelompok 2 orang, kemudian ada kelompok yang jumlah orangnya 3 orangnya itu dua kelompok, itu nggak mungkin. Walaupun kadang-kadang saya nggak bisa hindari juga, tapi coba dipilih sendiri ya. Pilih sendiri, saya nggak mau mengekang ya, saya memberikan kebebasan. Udah nggak zamannya lagi diatur-atur, ya silakan pilih, nanti kasih ke saya. Paling telat itu kelompoknya harus ada di minggu ke-3 atau ke-4 boleh lah ya. Silakan dipilih, nanti kasih ke salah satu kawannya. Jadi kawannya itu yang email ke saya kelompoknya siapa aja. Dan infokan juga ya ke kawan-kawan yang lain ya untuk udah bisa mulai cari-cari kawan satu kelompok. Karena kadang-kadang begini nih, kenapa saya membebaskan? Kita ini kan bikin tim itu kan cocok-cocokan itu ya, jodoh-jodohan juga tuh, karena nggak pas sama si Anu gitu ya. Udah pasnya sama si A, Pak, saya waktu di mata kuliah ini sama dia pas gitu. Atau bisa jadi Pak, waktu itu saya sama dia nggak pas nih. Ya. Secara tim ya, bukan secara ego atau secara ada urusan pribadi ya. Secara tim kayaknya nggak pas, Pak. Ya udah, silakan pilih sendiri aja. Oke. Saya juga harus harus saya sampaikan itu, karena banyak yang banyak yang sanggah ke saya di akhir semester, Pak, saya satu tim sama si A, tapi nilainya kok beda, Pak, kan saya kerjanya sama. Ya, nilai UTS-nya sama, nilai UAS-nya sama, tapi ternyata kamu bikin tugasnya sedikit dibanding dengan si C ini misalnya, atau si A ini. Oh gitu ya Pak, nggak bisa samain Pak, nggak bisa. Maka saya bilang kalau ada tugas itu yang individual, secara individu ada tugas yang memang ya dikerjakan secara kelompok. Nah kalau yang secara kelompok itu pasti nilainya sama gitu. Misalnya presentasi di UTS gitu, itu nilainya pasti sama. Yang membedakan itu adalah yang hal-hal yang kecil-kecilnya itu gitu. Jadi kayak orang misalnya sholat gitu kan, sholat ya sama-sama sholat wajib gitu, tapi kenapa pahala dia lebih banyak? Karena dia sholat sunnahnya lebih banyak gitu. Wajibnya memang sama gitu, tapi sunnahnya dia sunnah rawatib, dia ada pagi sholat sunat duha misalnya, itu lebih banyak pahalanya. Kecil-kecil memang kan, tapi kalau dikumpulkan kan banyak. Nah itu juga dengan tugas-tugas itu memang sepele itu 20%, atau praktikum misalnya 10%. Kalau ditambahin kan 30% juga tuh, hampir sepertiga kan. Nah itu makanya jangan nganggap sepele tugas dan praktikum, hadir praktikum, aktif dalam praktikum gitu ya. Nah itu juga dinilai nanti ya. Jadi di akhir semester jangan nanti kaget, wah Pak, saya satu tim kok dia dapat B, saya dapat C gitu misalnya ya. Atau dapat A, saya dapat AB gitu. Itu sebabnya nanti bisa dilihat kan rincian atau distribusi penilaiannya kan ada tuh, nanti saya share. Ketahuan di situ, oh ternyata tugas kamu sekian, praktikum kamu sekian gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah berakhir ya waktu kuliahnya. Saya ingatkan jangan lupa absen di SIM kuliah, baik yang jadwal hari ini yang jam 10 maupun nanti yang jam 2. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita sudahi perkuliahan untuk hari ini. Terima kasih sudah bertahan sampai berapa jam? 1 jam 50 menit, 1 jam 40 menit ya di sini. Saya nggak tahu nih, ada yang mungkin sambil nonton atau sambil makan, ya silakan gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih buat Miss Dalila ya udah join. Pak, ya sebentar mungkin ya. Tadi saya yang tanya tentang masuknya itu di jam 10, tapi dianya jam 2. Mungkin saran sedikit, itu memang udah tidak bisa kita hindari ya, apalagi kayak sekarang masalahnya online, masalah jadwal lagi. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, kalau mau tanya langsung, kalau sama saya boleh, kalau misalnya Pak Kurnia lagi sibuk mau tanya sama saya boleh. Ada asisten, kita ada asisten Pak kan?
Ada 2 Nah, orang. jadi kalau misalnya sudah nonton masih ada yang tidak paham, itu ada asisten. Jadi memang sekarang banyak self learning ya, jadinya banyak karena situasinya seperti ini, jadi banyak yang harus dipelajari sendiri. Tapi walaupun begitu kami sebagai dosen tetap ada. Kalau saya itu kalau kalian email minimal 12 jam lah, insya Allah akan saya balas. Kalau misalnya emailnya pagi mungkin malam saya balas ya. Jadi jangan khawatir misalnya nggak ngerti atau gimana, itu resource-nya juga sudah ada. Jadi nggak masalah ya. Mungkin ketakutannya kan nggak paham ya, nanti nggak bisa ditanya atau bagaimana. Intinya itu ada, kita asisten ada, kemudian kami juga tetap ada, misalnya mau dijelasin sedikit itu juga boleh, nggak masalah ya. Itu aja sih Pak Kurnia. Ya, terima kasih Miss Dalila sarannya. Ya. Nah. Ya, saya hanya menebalkan aja. Jadi memang kadang kalau via WA saya nggak bisa langsung balas gitu ya. Jadi saya mungkin maaf nanti kalau ada yang WA saya, wah diri doang gitu. Ya bukan karena saya nggak bisa balas cepat, mungkin Mas Dila juga kayak gitu. Bukan karena sibuk juga, karena kadang-kadang pertanyaannya itu ini harus hati-hati dijawab, jangan salah-salah jawab gitu. Masa langsung balas gitu kan? Kadang-kadang pertanyaan itu nggak ada dalam template saya. Kalau misalnya pertanyaan misalnya Pak, kalau misalnya kuliahnya jam 10 tapi saya masuk jam 2 atau jam 2 saya tapi nggak bisa jam 10. Saya cepat jawabnya. Udah gini saya jawab. Tapi kalau udah teknis, waduh ini harus hati-hati nih, saya harus makanya baiknya kalau saya saran kalau mau pertanyaan yang udah arahnya ke teknis, baiknya melalui email aja. Ya, email aja. Jadi email nanti juga saya jawabnya bisa panjang gitu kan. Nah, jadi walaupun nggak bisa cepat, kayak Miss Dalila bilang bisa di 12 jam atau 24 jam, tapi tetap pasti akan dibalas. Kalau email itu pasti akan dibalas. Nah, jadi tingkat kekecewaannya dibanding dengan kirim ke WA itu lebih sedikit gitu ya. Kalau di WA kan, ya elah diri doang dah 2 centang biru ya. Jadi bukan karena sombong atau cuek ya, kadang-kadang ya bisa jadi sibuk, bisa jadi pertanyaan itu harus dijawab dengan bagus, jangan salah-salahan gitu ya. Itu mungkin via email. Dan email juga bagus untuk dokumentasi. Ya, keselamatan nggak hapus kan bagus ya untuk dokumentasi kita gitu kan. Bahwa saya dulu 5 tahun yang lalu pernah tanya sama Pak Kur atau Miss Dalila tentang pertanyaan ini. Wow, masih saya simpan. Nah, itu kan kalau WA bisa jadi hilang gitu kan. Bisa jadi hilang. Jadi ya saya sarankan tanyanya kalau yang udah hal teknis sekali itu di email saja. Baik, terima kasih sekali lagi ke Miss Dalila, ke kawan-kawan semua, ke mahasiswa yang udah hadir dan ikut kuliah hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat ya, baik untuk kita sendiri maupun ke orang lain. Sampai ketemu minggu depan, insyaallah di jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Miss. Terima kasih banyak Pak.